Di awal film terlihat satu keluarga yang sedang sarapan pagi. Keluarga ini terdiri dari suami yang bernama Takeda, si istri yang bernama Aiko, dan mertuanya bernama Sugiono. Aiko dan Takeda adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah dan belum mempunyai seorang anak. Bukan hanya cantik dan imut, Aiko juga adalah sosok menantu yang sangat perhatian terhadap sang mertua. ああ、ありがとう。じゃあ軽めで。Si mertua pun sangat bahagia dengan kehadiran Aiko, karena sejak adanya Aiko, rumah menjadi lebih terawat. お父さん、どうぞ。ありがとう。そういえば佐藤さんとこできたらしいね、子供。そうなんだ。Lalu di malam harinya, terlihat Aiko dan suaminya yang sedang melakukan olahraga malam. Namun karena suami Aiko ini sangat lemah, ia tidak mampu bertahan lama dan sering membuat Aiko kecewa. Kemudian setelah percangkulan yang singkat, Aiko pun bermaksud untuk mengambil minuman di dapur. みゆきさん。 Namun saat melewati kamar mertuanya, tiba-tiba Sugiono ini keluar 寝てなかった。 dan langsung menarik Aiko ke ruang tengah. 見なさい。 Entah Sugiono ini kerasukan apa. Dengan teganya, si mertua ini memaksa Aiko untuk beradu mekanik dengannya. Awalnya Aiko pun sempat melawan, namun karena tenaga yang tak sebanding, ia pun harus pasrah ketika ular kasur Sugiono menembus masuk ke dalam garis pertahanan terakhirnya. Kemudian di keesokan paginya, seperti biasa, mereka pun sarapan bersama. Namun Aiko, yang masih tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh mertuanya itu pun, terlihat sedikit murung dan melamun. みゆき、おかわり。 Sadar dengan perubahan sikap menantunya itu, Sugiono pun berpura-pura untuk tenang dan bersikap seperti biasanya. どうぞ。ありがとう。みゆきさん、はい。私にもご飯半分もらえるかな。 Lalu saat setelah suaminya pergi bekerja, Aiko pun terlihat melamun sendiri di dapur. Kejadian semalam masih saja terngiang-ngiang di pikirannya. Ia bingung apakah harus memberitahu si suami atau tidak. Karena secara tidak langsung, Aiko ini sudah mengkhianati kesetiaan suaminya. Dan saat sedang meratapi nasibnya yang malang, tiba-tiba Sugiono kembali muncul dan mendekati Aiko. 近寄らないでください。 Dan sudah dapat kita tebak, Sugiono ini kembali meminta Aiko untuk beradu mekanik dengannya. Aiko yang tak berdaya pun hanya bisa kembali pasrah dan menerima serangan ular kasur yang dilancarkan oleh si mertua kembali. Sampai akhirnya, susu kental manis Sugiono pun tumpah ruah di mulut Aiko yang imut. Lalu di malam harinya, Aiko pun kembali tidak bisa tidur dan masih memikirkan kelakuan sang mertua kepadanya. Karena sekarang, ia sudah benar-benar tidak bisa melarikan diri dari Sugiono dan harus terus menuruti kemauannya. みゆき。 Lalu scene pun berpindah pada keesokan harinya. Saat sore, Takeda ini terlihat sedang mencari-cari Aiko ke setiap ruangan. Namun, ia tak dapat menemukannya. Dan ternyata,
Aiko ini sedang berada di kamar mandi bersama Sugiono. Dirasa situasi cukup aman, Aiko dan Sugiono pun kembali memulai aktivitas rahasia mereka. Lalu di malam harinya, setelah Aiko selesai menjalankan tugasnya bersama si suami, Aiko ini malah pergi ke kamar Sugiono. Mungkin Aicho ini sudah ketagihan dengan barang keramat milik sang mertua. Karena kali ini, Aiko secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan barang paling berharganya kepada Sugiono. Dan adu mekanik yang kesekian kalinya pun kembali terjadi di sana. Oh iya, jangan lupa untuk ikuti halaman Facebook Alur Cerita Film dan like video ini. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Satu bulan pun berlalu. Kini Aiko tidak terlihat murung lagi, dan sudah ceria seperti sebelumnya. Namun di balik keceriaan itu, terdapat rahasia besar, yang dimana Aiko sudah sangat ketergantungan terhadap ular kasur Sugiono. Kini di setiap kesempatan, di setiap sang suami tidak ada, Aiko selalu beradu mekanik dengan Sugiono. Dan film pun berakhir.